Jadi tadinya sempat sempat ngasih 5 hari ya. ronsen. Sempat 5 hari sempat di rumah. Maksudnya memang itu permintaan abang atau gimana sih? Iya, karena kan selama ini kan apa ya, permintaan sih masih kami pikir masih bisa oke lah kan dirawat di rumah gitu kan, karena kan yang apa ada dokter anaknya juga kan yang juga yang ngasih terapis apa segala macam, jadi kita coba di rumah dulu. Sepertinya Mbak Rasman tidak kunjung membaik, makanya dirujuklah ke rumah sakit gitu, seperti itu. Tadi sempat ngasih rongsenan juga ya Mbak? Ya kan kasih ke hakimnya gitu, tak dibilang pura-pura lagi karena kita kasih semuanya dari hasil ronsen, CT scan, terapi semuanya kita kasih ke pihak hakim dan CT. Sakitnya abang ada hubungannya nggak sih karena ketidaksiapan atau seperti Enggak apa lah, nih? kalau Atau siap pikiran? siap banget malah kan kemarin yang nunda kan bukan kita kemarin, sempat hakim udah sebulan lebih kan, pertama ditunda. Berapa kali tunda seminggu pada minggu sih? 3 minggu ya. Nah, pertama kali. Yang pertama kali pertama 2 minggu ya. Terus yang kedua datang lagi yang katanya online itu loh. Malah Bang Rasman datang kan, harusnya kan online di rumah kan. Tapi Bang Rasman tetap datang kan. Ya, artinya tuh beliau sangat siap sekali gitu. Tahu-tahu tunda lagi 3 minggu gitu kan. Ya, sangat siap. Yang nggak siap tuh kan kenapa harus sakit gitu. Ya kita kan nggak bisa. Semua kan pemberian dari Tuhan. Kita bisa nggak ada yang mau kan sakit. Pasti semua mau sehat gitu. Tapi cara Tante Ade menyemangati abang itu seperti apa sih? Saya jaga, saya apa namanya memantau apa yang dimakan, jam istirahat ya, walaupun kadang kan Rasman kan seperti pecinta pekerja kan gitu ya, jadi bangun saya suka tidur jam 12, jam 1 karena kan pekerjaannya seperti itu. Jadi saya paling cuman ya ayo tidur, ayo udah jam segini, pokoknya yang batasin itulah kayak makanan, jam istirahat seperti itu, tantangannya dimakan gitu. Ini pencetusnya kemarin tuh minum kopi gitu, kopi hitam ya. Ya pencetusnya di situ. Jadi Pak waktu itu belum makan lagi kan, minum kopi udah jadi di situ parah. Tapi kejadiannya gimana sih waktu sakit itu? Dia langsung sakit perutnya atau ngedrop atau langsung pingsan? Langsung enggak sih, pusing, mual gitu, mual, tempoyongan, terus muntah-muntah gitu. Waduh, kenapa gini vertigo gitu. Tapi didatengin akupuntur dari Surabaya, ya memang dari dulu Bang Rasman udah punya terapis kan dari Surabaya, itu datengin ke rumah. Sekarang udah 3 hari di rumah ya dari Surabaya gitu, akupuntur. Biasanya kalau udah 2 hari dia ke puntur, Bang Rasman udah enakan, udah fit banget. Karena udah 2 hari dia ke puntur juga masih belum membaik sih ada, tapi kurang lah, masih berat gitu kan, jadi merujuk ke rumah sakit. Nggak sempat pingsan apa sih? Nggak, pingsan enggak, cuman sempoyongan, belum bisa ke kamar mandi sendiri gitu, masih apa. Kabarnya akan dibawa ke luar negeri kan? Ya, karena minggu gitu, depan atau gimana? karena kan skenopenian kan, karena ini penyakit bukan baru sekali 2 kali, ini sejak Bang Rasman kuliah lah. Zaman dulu tuh memang suka kumat-kumat begini, begitu. Kalau udah kecapean, pola makan, pola tidur, pola istirahat itu semua kalau nggak dijaga, kalau udah amburadul pasti kumat seperti itu. Itu keinginan dari abang sendiri atau seperti apa nih Mbak untuk berobat di sana? Keluarga pengen skenopenian lah, gimana nih kita dapat ke itulah Malaysia apa Singapura gitu. Tapi tadi dari majelis hakim dimintanya ke RS Bayangkara ya? Iya, makanya saya bingung nih, kemarin kan yang bawa ke rumah sakit Koja kan orang JPU yang datenginnya kan, katanya harus rumah sakit umum, kita datang ke situ kan biar nih loh gitu kan. Nah sekarang rumah sakit Polri dah serah dia aja deh, serah sehat gitu. Sebelum datang ke sini ada pesan mungkin dari Bang Rasman Untuk disampaikan ke media atau? Mohon doanya aja sehat. Oke. Berarti hari ini posisi masih di rumah sakit? Iya masih rumah sakit, karena tadi malam baru masuknya, kemarin siang ya, Oke. Tapi sorry, jelang vonis ada udah nggak lagi. stres gitu Udah, nggak sih? soalnya udah loss ya. Yang penting kita yakin Bang Rasman benar, di pihak yang benar ya, semua ya, mudah-mudahan hakimnya bergerak hatinya, hukum tegak lurus itu aja, kita yakin Mbak. Nah emang benar kan, emang nggak salah kan emang semua udah terbukti di persidangan kan, seperti itu ya. Bang Rasman siap sekali, seperti yang kemarin itu datang kan online tuh, tadi kan Bang Rasman datang ke sini kan, dia sangat siap sekali gitu. Itu nggak ada stres, udah nggak ada biasa. Tapi curhatan Bang Rasman ada gak cerita-cerita? Nggak ada, cuma lucu-lucu aja. Ini kasusnya remeh-temeh sampai lama kelarnya gitu. Sampai
anak anggotanya si Opung juga ngomong gitu, udah lama banget ya kita kepala pusing gitu kan, dianya pusing apalagi kita semua lagi, mungkin akhirnya jaksa udah bosen kali ya, kita juga bosen kali nggak kelar. Masalahnya kan ini masalah kita diremeh-temeh kan, yang udah ya gitulah Indonesia. Terus keluarga besar jelang vonis itu menyemangati Bang Rasman itu seperti apa? Selalu ya, selalu seperti biasa, selalu menyemangatin aja. Berarti abang lebih menerima ya Legowo gitu ya? Apapun nanti putusan. Aku mau bilang ya pokoknya kita yakin Pak Rasman tidak bersalah, seperti itu. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman media, pertama memang kondisi Pak Rasman itu sedang kurang sehat, kan gitu. Ini terakhir Pak Rasman beraktivitas dan mungkin teman-teman melihat itu Pak Rasman live di salah satu televisi swasta. Waktu itu sampai malam telat makan, kemudian selesai live Pak Rasman itu minum kopi gitu. Jadi Pak Rasman ini kan memang punya riwayat penyakit, pertama GERD dan juga kedua vertigo. Nah, GERD ini karena penyebab minum kopi itu jadi kambuh. Jadi sepulang dari salah satu televisi swasta tersebut, di jalan itu Pak Rasman muntah-muntah. Beberapa hari Pak Rasman itu di rumah Pak Rasman di Jalan Haji Montong itu dirawat intensif. Kebetulan karena istri Pak Rasman juga adalah seorang bidan dan dua anak beliau adalah dokter, makanya selama 4 atau 5 hari itu Pak Rasman dirawat di rumah. Tapi kondisi Pak Rasman itu tidak kunjung membaik, semakin parah GERD dan vertigonya. Kemudian per kemarin pagi sekitar jam 7 pagi itu tiba-tiba Pak Rasman merasakan mual dan juga sakit kepala yang sakit sekali kata Pak Rasman. Kemudian keluarga menyepakati untuk dibawa ke rumah sakit RSUD Koja. Kenapa pilihannya RSUD Koja? Sebenarnya Pak Rasman belum pernah berobat ke RS Koja kecuali direkomendasikan oleh jaksa penuntut umum. Karena kita pertama menganggap gini, ini adalah rumah sakit umum daerah. Kemudian kita yakin bahwa yang direkomendasi oleh jaksa penuntut umum kemarin artinya itu adalah pilihan yang terbaik dan pilihan yang memang sesuai dengan yuridis gitu. Karena ini Pengadilan Jakarta Utara, rumah sakit yang paling terdekat dan komprehensif secara pelayanan juga kita meyakini adalah Koja. Kan begitu. Kemudian keluarga menyepakati supaya tidak pindah-pindah lagi. Itu sebenarnya. Biasanya Pak Rasman bukan di rumah sakit itu kan gitu. Ada rumah sakit langganan. Tetapi karena memang waktu itu pertimbangannya supaya tidak dipindah-pindah, jadi kita ikutinlah saran beberapa waktu lalu yang pernah Pak Rasman sakit ketika saat bersidang kan dibawa ke rumah sakit Koja. Nah, kemudian kami ke rumah sakit Koja gitu. Tetapi tadi hasil rekomendasi ataupun ketetapan dari majelis hakim menetapkan Pak Rasman akan diperiksa ulang di rumah sakit Bayangkara. Nah, ini sebenarnya teman-teman tadi ada perdebatan sedikit terkait dengan jangka waktu. Kami dari tim penasihat hukum mengajukan sebenarnya tidak 1 minggu. Karena mengingat saya koordinasi ketika Pak Rasman dibawa ke rumah sakit sekitar jam 1 siang, saya datang ke rumah sakit untuk mengurus dokumen-dokumen untuk diajukan kepada hakim kan gitu. Nah, ketika saya ketemu dokter menyampaikan bahwa mengingat kondisi GERD dan juga vertigo Pak Rasman ini kan sudah lama diidap, ya kan gitu. Dan dokter itu menyarankan untuk dirujuk ke Penang, ke Malaysia. Makanya kalau dilihat surat kami nggak bisa menentukan kapan kondisi Pak Rasman bisa mengikuti persidangan. Tapi yang paling tepat menurut kami atau hemat kami adalah selama 1 bulan. Itu sebenarnya pengajuan yang kami mohonkan. Nah, tetapi kami menghargai ketetapan yang ditetapkan oleh hakim dan kami berdoa semoga Pak Rasman lekas pulih, bisa beraktivitas kembali, bisa kembali memperjuangkan hak-hak dari masyarakat atau klien-klien kami di kantor. Gitu.